hakikat diri, la, mentiadakan segala sesuatu selain Allah, ya. Lam itu, lam jalalah itu maksudnya mentiadakan semua pada alam, pada diri sudah benar-benar tiada selain Allah. Yang ada hanyalah Allah maksudnya. Itu kan tauhid. La dari kalimah tauhid ya maksudnya ya. Itulah lam jalalah ya, lam alif ya. Lah maka lam itu mentiadakan ya alif ya yang berdiri tegak, yang berdiri pada seru sekalian alam ini benar-benar tiada selain Allah. Hanya Allah yang berdiri dengan sendirinya, begitu maksudnya ya. Tiadakan wujud maksudnya, wujud diri kita, wujud manusia, rupa diri manusia ya. Wujud roh itu tiadakan maksudnya. Wujud nur benar-benar tiada sudah. Wujud alam ini tiada ya. Wujud jiwa itu tiada ya. Pada alam sagir ya, pada alam rasa ya, alam sir ya, menjadi rahasia maksudnya ya. Benar-benar tiadakan semua maksudnya, segalanya benar-benar tiada. Itulah lam itu, fungsinya lam yang disebut dengan la itu ya, mentiadakan segala sesuatu. Alam malakut juga benar-benar tiadakan, alam cahaya itu tiadakan, hidup itu tiadakan. Alam rahasia diri itu tiadakan juga semua ya. Benar-benar tiada sudah maksudnya. Itu maksudnya lam itu ya. Lam alam masal ya, alam umpama ya. Nyawa maksudnya ya. Benar-benar tiadakan semua sudah sekaliannya total ya. Tiada maksudnya. Alam umpama, alam nyawa maksudnya ya. Nyawa kehidupan ya, angin napas ini maksudnya udara menjadi yang kita hirup menjadi napas kehidupan kita ini maksudnya benar-benar tiadakan maksudnya ya. Sama halnya dengan kita mengatakan nafsu mutmainah itu ya, itu benar-benar kita tiadakan total sudah sama sekali ya. Ilaha pada alam, pada diri benar-benar sudah tiada maksudnya. Ilah kecuali hanyalah harpul ya, Allah tunggal kembali ahad maksudnya. Kita ikat kuat-kuat dengan tali ahad, tali satu ya. Itulah Allah. Angin hidup, napas hidup, hawa hidup, nyawa hidup, semua hidup ya, menjadi wujud ya. Dan kehidupan nur cahaya wujud, nur yang wujud, roh yang wujud maksudnya ya begitu. Alam malakut, alam malaikat ya, alam jabarut, alam yang penuh dengan ibarat. Maka semua ini ya penuh dengan kinayah sebenarnya ya. Dari bahasa, kitab, alam, manusia nyata, semua sebenarnya sindiran ya, harpul pengecualian ya. Nah itu maka penuh hikmah sebenarnya ya. Alam yang penuh ibarat, umpama hidup itu sebenarnya. Karena hidup ini kan, hidup ini yang wujudnya semu, wujud bayang, wujud makaid sementara ya maksudnya ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Maka wujud zahir ini tempat kita memandang wujud batin, rupa dalam kita maksudnya ya. Maka ya kita disindir melalui zahir ini. Batin itu disindir melalui zahir. Tapi manusia itu tidak pernah mengerti bahwa dirinya itu adalah disindir sebenarnya. Sindiran hidup ya. Metamor, harpul, pengecualian selain Allah. Sebenarnya jangan adakan yang lain maksudnya ya. Karena Allah tadi ilaha ya, pada gunung bukit Tursin, pada hati nyawa ya, benar-benar tiada sudah maksudnya. Bumi, langit, kebesaran dan ketinggian rahasia ya, rasanya maksudnya ya, rasa diri ya, Tursin itu ya. Nah, sampai roh ya. Tur itu tinggi sebenarnya artinya ya, besar maksudnya. Sin itu badan, hati, nyawa sebenarnya. Jeriji pertamanya menunjukkan badan, jeriji keduanya menandakan nyawa, hati ya. Jeriji ketiganya menandakan nyawa, menunjuk ke nyawa maksudnya ya. Itulah sin. Maka adanya yasin, wahai Rasulullah, wahai rasa maksudnya ya.
tunggalkan menjadi setunggal diri. Allah wujud, Allah hayat sebenarnya ya. Bumi ya, badan maksudnya, diri zahir ya, langit ya, roh maksudnya ya, rasa maksudnya ya, pandangan maksudnya ya, hidup maksudnya. Diri batin sebenarnya benar-benar tiada. Maka zahir batin benar-benar ditiadakan dari la itu ya, lam jalalullah itu ya, yang mentiadakan, yang menentukan sebagai dalil nyata kita, sebagai fakta nyata dan kenyataan kita benar-benar tiada sebenarnya. Maka kita tiadakan segalanya selain daripada Allah ya. Nah itu kembalinya hanyalah kepada Allah. Wa inna ilahi rojiun. Panak diri jadinya ya, panak jadinya, lenyap jadinya, pana ulpana ya. Kebetulan di depan kita nih ulpana ya. Nah ini nama anak saya ya, Rahmadani Ulpana namanya ya. Nah maka saya namakan ulpana karena kelenyapan diri, ketiadaan diri ya, benar-benar sudah lenyap, sirna, tiada, hancur ya, benar-benar terbakar hangus ya, tiadakan yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Benar-benar tiada sudah segalanya, alam semesta, diri zahir, diri batin, tiada kecuali hanyalah Allah, maksudnya begitu ya, kalimat tauhid ya. Tiada terpandang lagi, tiada nyata, tiada ada, kosong, melompong, uang awung, tiada menentu selain Allah. Jangan adakan yang lain selain Allah saja yang ada. Saya ngomel-ngomel dulu tante. Ayo minum, tidak apa-apa. Biar kesini juga tidak apa-apa. Cuma saya ngomel-ngomel dulu ini. Nah, masuk YouTube. Itu juga penting juga. Itu sudah. Cuma Peru ini ya, iya. Tahu saja. Illa itu benar-benar ya, sungguh-sungguh tiada, maksudnya kosong ya, segalanya, harful pengecualian ya, hanyalah Allah atau Tuhan. Maka hanya Tuhan yang ada, hanya Allah yang ada. Nah seperti itu, Tuhan itu kumpulan hidup, Allah itu kumpulan nama, dari sekalian yang bernama-nama, dari sekalian yang hidup. Pada alam semesta, pada diri, pada sekalian manusia, benar-benar tiada. Kembalilah kepada Tuhan maksudnya ya, kembalilah kepada Allah maksudnya. Itulah tauhid yang benar sebenarnya. Tunggalkan ya, kalau dalam Nasrani menyebutnya Tritunggal ya. Yang tiga itu jadikan satu ya, satu diri ya. Badan, hati, nyawa menjadi satu diri yang tunggal, Tuhan sebenarnya ya. Allah dalam arti katanya di dalam kita Islam maksudnya seperti itu. Tiada rasa dan perasaan diri selain Allah. Kita itu nggak punya rasa, nggak bisa merasa rasa selain daripada Allah, kembalinya maksudnya ya. Maka Rasulullah rasa Allah ya, sirullah rahasia Allah, sir insan rahasia manusia, rasa manusia maksudnya sebenarnya, manusia yang merasa rasa, manusia tempatnya kumpul segala rasa sebenarnya maksudnya begitu. Maka menjadi satu diri hidup, menjadi satu diri yang merasa, satu diri yang wujud, satu diri segala-galanya, tunggal ahad, esa kuasa, kulhu ya. Katakan dia sebenarnya maksudnya kulhu. Kulhu Allah, katakan dialah Allah. Kulhu Allahu ahad, katakan dialah Allah yang satu itu, yang tunggal, yang esa, yang kuasa pada sekalian manusia, pada sekalian alam, pada sekalian seisi alam, pada tumbuh-tumbuhan, pada binatang sekecil apapun, di langit, di bumi, di dasar laut, di dasar samudra, dimanapun jua berada. Karena sudah kan saya katakan alam ya. Alam itu ada alam rahasia, alam masal, alam ijsan, alam insan ya. Ada alam nur, alam malakut, alam jabarut ya. Alam nyata ya, alam tajali, sebenarnya banyak alam ya. Nah itulah alam sir ya, alam rasa ya, banyak alam sebenarnya ya. Nah ini kita harus menyatukan menjadi satu diri sebenarnya.
Maka sempurnanya alam itu pada diri manusia sebenarnya tempatnya menyatu, maka disebut amin. Nah, amin itu maksudnya bersatunya pada diri insan, pada diri zahirnya manusia, tempatnya menjadi satu diri. Maksudnya begitu. Maka kita merasa mati ya, merasa buta tuli dan bisu. Nah, tiada rasa kita, tidak, bukan kita yang mampu dan bisa melihat, mendengar maksudnya ya. Maka itu yang diartikan mati dan bisu ya. Tiada berdaya, tidak ada kemampuan kita, tidak bisa kita sembahyang, tidak bisa kita puasa, tidak bisa kita bekerja, tidak bisa kita bergerak, tidak bisa kita apa-apa, disebutlah haula wala ya. Tiada daya dan upaya kita, kemampuan kita dan kebisaan kita. Kembali hanyalah kepada Allah. Innalillah ya, dari Allah. Wa inna ilahi roji'un. Kembalinya hanyalah kepada Allah. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan kembalinya hanyalah kepada Allah. Maksudnya ya. Sudah benar-benar tiadakan yang lain selain daripada Allah. Itulah tauhid itu. La ilaha illallah jadinya ya. Nah itu tauhid bukan diucap ya, bukan disebut, bukan pula bacaan ya, diingat sebenarnya. Maka zikrullah artinya ingat Allah, ingat Tuhan. Maksudnya begitu sebenarnya. Kita selalu mengingat kepada Tuhan, tidak pernah melupakan. Sekalipun kita ngarit padi seperti tante ini, tidak pernah melupakan Tuhan. Seperti kita berdiri, bekerja, bergerak, tidak pernah melupakan Tuhan di dalam gerak kita, di dalam kehendak kita ya. Nah seperti itu. Maka setiap langkah, gerak dan kehendak kita tidak pernah melupakan Tuhan. Dalam istilah selalu bergumul dengan Tuhan, tidak pernah lupa, sedikit pun tidak pernah melupakan, hanyalah Allah. Nah begitu ya. Zikrullah, ingat Allah. Setiap gerak dan kehendak, pengetahuan hidup, pandangan ya, pandangan pendengaran ya, serta kalam. Tiada lain sebenarnya, tapi kita yang merasa diri kita mampu dan bisa berkata-kata. Nah ini yang merupakan merupakan kesalahan kita kepada Allah. Kita merebut, merampas, merampok, mencuri kepada Allah ya, mengambil hak Allah, maksudnya hak Tuhan ya. Nah itu kita ambil, kita rebut. Maka itulah yang menimbulkan soal dan jawab, mungkar dan nangkir di alam kubur itu ya. Nah kalau kita pandai mengembalikan hak milik hanyalah kepada Allah, tiada soal dan jawab kubur itu, mungkar dan nangkir itu tidak ada sebenarnya. Nah seperti itu. Maka sebelum kita sebelum kita akhir hayat ini masuk ke akhirat itu, maksudnya kita benar-benar mentiadakan diri dalam arti kata la haula wala ya. Nah itu kita matikan diri ya, mepanakkan diri. Rasulullah yang menganjurkan kita bahwa mautu anta qablal maut, matilah engkau sebelum engkau mati. Nah merasalah tiada berdaya, tiada berupaya selain daripada Allah atau selain daripada Tuhan itu. Maka atas kehendak Tuhan jadinya, karena Tuhan jadinya, karena Allah jadinya, begitu. Maka kita bekerja karena Allah, kita berdiri karena Tuhan, kita bekerja karena Tuhan, kita berbicara karena Tuhan, karena hidup. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak ada Allah, kita tidak akan bisa mampu dan bisa apa-apa. Maksudnya tiada kuasa kita, tiada kuasa mampu dan bisanya manusia, melainkan semua itu kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Allah. Maksudnya ya. La ucapkan dengan batin ya, serta pikiran ya. Kita harus ucapkan dengan batin, dengan hati ya, dengan pikiran. Maka masuklah hukum hukum kalbu ya, hukum hati ya, hukum batin ya. Nah itu bukan hukum zahir, bukan hukum syariat maksudnya ya. Nah kalau hukum di dalam syariat itu pekerjaan badan ya, pelaksanaan hukum hukum fi'li ya, hukum perbuatan maksudnya. Maka la ucapkan dengan batin serta pikiran. Kata hati maksudnya ya, basiroh, pandangan roh sebenarnya, roh yang memandang. Nah rasa roh sebenarnya roh yang merasa maksudnya. Sari roh, inti sari pandangan pada roh sebenarnya.
tujukan kepada roh, kepada nur itu, kepada cahaya itu, begitu. Pada saat napas ke dalam ya, tujukan pada utak kecil maksudnya. Karena pada utak kecilnya manusia tempatnya cahaya mengatur hidup sebenarnya ya. 2 jari ke depan dari pusaran rambut ya. Ilaha pada napas keluar, tujukan pada ulu hati sebenarnya. Illa pada saat napas ke dalam, tujukan pada pundak kanan ya. Itu tujuannya. Maksudnya kita ingat maksudnya di sana ya. Allah pada napas ya, pada napas keluar tujukan pada bawah susu kiri ya, kira-kira 2 jari ke bawah. Nah, di situ tempatnya nur, tempatnya cahaya mengatur maksudnya. Tauhid yang tiada beserta napas ya. Kita mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak beserta dengan napas kita, tidak menyertakan Allah, tidak menyertakan Tuhan, sia-sia zikirmu, maksudnya begitu. Maka kita berzikir la ilaha illallah, tapi kemana arah tujuan kita, kemana pikiran kita? Nah, siapa yang berkata, siapa yang menyempurnakan, nah siapa yang mengeluarkan suara, ini tidak pernah kita pikirkan ya. Dan kenapa ada suara itu, tidak pernah kita berpikir ke sana, sehingga kita ini sia-sia sebenarnya, cuma-cuma sebenarnya. Maka kebanyakan perbuatan kita tidak diterima karena kita tidak merasa beserta dengan Allah. Bagaimana cara kita menyertakan Tuhan, bagaimana cara menyertakan hidup ya. Ingat beserta napas, setiap bacaan, setiap ucapan, setiap gerak, dan setiap kalam disertakan dengan perbuatan. Begitu masuklah hukum fi'li. Nah, pekerjaan badan jadinya begitu. Masuklah hukum kauli, ucapan, kata hati. Begitu maksudnya ya. Tauhid yang tiada beserta napas, tiada menyertakan hidup ya, tiada beserta Allah, tiada beserta Tuhan. Maksudnya ya, kita harus merasa beserta dengan Tuhan, merasa bareng dengan Tuhan ya. Nah itu akhirnya tong kosong nyaring bunyinya. Ucapan saja ya yang kita harap jadinya ya. Nah seperti alias main-main jadinya, tiada berguna, tiada bermanfaat, sia-sia perbuatanmu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Maka kita setiap perbuatan ya harus merasa beserta. Sebenarnya itu namanya latihan larinya. Latihan itu ya sama dengan tarekat. Nah, apa makna tarekat? Istilah Lombok itu tarikang, no lindiang maksud. Nah seperti itu. Nah makanya kita masih dalam tahapan tarekat, sekadar mengucapkan saja. Nah jangan sampai begitu jadinya ya. Disebutlah tarekat ya, ibarat ya sedang mengupas batok kelapa, belum bisa dimakan, belum ada rasa. Nah seperti itu jadinya ya. Nah ibarat orang mengupas batok kelapa, tangkelnya kelapa itu kita kupas, dan kupas, tapi belum bisa kita rasakan, belum bisa kita makan, belum ada rasa maksudnya ya. Belum jadi rahasia dia, begitu maksudnya ya. Syariat itu badan ya, itulah ibarat sepat, ibarat kambut ya, istilah Lombok ya. Ibarat kulit luarnya kelapa, belum bisa dirasa. Begitu pula tarekat ya, begitu pula tarekat, berzikir hanya sekedar ucapan saja, tidak menyertakan hidupnya maksudnya. Sama seperti ibarat batok kelapa atau tangkelnya ya, belum ada rasa dan belum bisa juga dirasa maksudnya ya.
Syariat badan nyata ibarat sepet ya, kambut ya, kulit luar kelapa maksudnya. Apa enaknya? Tidak ada, kan belum bisa dimakan ya. Badan nyata cuma bayang sebenarnya. Badan nyata ini cuma bayangan ya. Maka dalang ya, dalang bermain wayang, main bayangan. Nah, seperti itu. Apalah daya dan upayanya sebuah bayang. Nah, apa kemampuannya bayangan? Apa kemampuannya sepet itu? Dan apa kemampuannya batuk itu? Tidak ada ya. Cuma sekedar untuk menutupi isi dalamnya, isi kelapanya, minyaknya dan santannya untuk mengawetkan dalam artinya. Supaya tidak gampang rusak. Seperti itu maksud tujuannya ya. Nyawa hidup, napas kehidupan, angin udara hidup, hawa hidup, napas keluar masuk, angka 11 ganjil, satu dengan satu, alif-alif ya, alif-alif. Allah maksudnya ya, aiu aku ilahi robbi wujud, hanya Allah saja yang wujud, hanya Allah saja yang hidup maksudnya. Allah wujud ya. Allah yang wujud sebenarnya, yang berupa-rupa ya, pada seru sekalian alam ya. Jadikan satu diri, satu wujud, tunggal wujud, maka disebut la maujudu illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada wujud lain selain Allah. Begitu sebenarnya. Aku wujud, Allah wujud ya. A'udzubillah. Aku yang mengadakan dan mentiadakan. Allah maksudnya ya. Allah nama zat sebenarnya, nama tunggal, nama esa, nama satu kesatuan ya, sekalian alam. Allah maka disebut Allah itu nama zat. Tuh. Nama hidup sebenarnya ya, nama wujud sebenarnya, nama zat, nama rasa, sir jadinya. Nah, itulah rahasia hidup begitu ya. Allah tunggal, esa kuasa dengan sendirinya Allah. Dengan sendirinya Allah hidup, Allah wujud ya. Allah hayat sama basar kalam. Dengan sendirinya Allah, Allah saja begitu. Alif muntili, hanya Allah. Begitu. Hanya Allah yang tegak berdiri dengan sendirinya, begitu. Allah tegak berdiri pada diri sendiri, pada manusia maksudnya, pada alam seisinya ya. Allah namaku. Sekaliannya itu punya nama, bernama-nama. Allah tunggalnya, Allah tauhidnya, Allah ahadnya, kul huwallahu ahad. Begitu jadinya ya. Disebut hakikat atau tasawuf. Nyawa sebenarnya ya, yang disebut dengan tasawuf. Maka badan itu syariat ya. Hati itu tarekat ya, torekoh ya, istilah Jawa ya. Maka nyawa itu adalah hakikat atau tasawuf sebenarnya. Nah, ibarat santan. Nah, nyawa ini ya, atau napas ini, atau hidup ini ya, itu atau hakikat ya, ibarat santan sebenarnya. Nah, santan ini kan sudah ada rasa, sudah enak rasanya ya, sudah bisa menjadi nilai gizi dalam artinya mineral, kalsium dan lain sebagainya ya. Tapi kan gampang basi santan itu kalau tidak diangat ya, tidak dihangatkan atau tidak dimasukkan ke dalam kulkas ya. Kalau tidak selalu diingatkan maksudnya ya, kalau tidak selalu disebut maksudnya ya, kalau tidak selalu dipuja dan dipuji maksudnya ya. Nah itu, tapi gampang basi dia ya. Jika tiada selalu dihangatkan, diamalkan maksudnya, dia akan basi. Itulah hakikat napas ya, hakikat napas. Allah, dialah Allah. Maka sering-sering ucapkan agar tidak basi, agar tidak sia-sia, begitu maksudnya. Sering dihangatkan maksudnya ya, seperti itu. Huwallah, hu ahad. Dia sebenarnya Allah yang satu itu. Dia Tuhan yang tunggal, yang tritunggal itu. Sebenarnya tiga menjadi satu. Disebut tritunggal itu badan, hati, nyawa. Sebenarnya menjadi satu diri yang hidup maksudnya. Maka disebut tritunggal. Tiga menjadi satu diri yang hidup. Begitu maksudnya ya. Dialah Allah. Hu Allah itu ya, yang esa ya. Hu ahad itu ya, yang kuasa ya.
Satu tunggal, tiada lagi yang lain selain Allah. Tidak ada lainnya selain Allah. Maksudnya roh atau nur Muhammad atau manusia atau alam semesta. Satu maksudnya ini ya. Cahaya hidup sebenarnya yang wujud ya, yang berupa-rupa, maksudnya manusia ya. Tiada terpandang lagi yang lain selain Allah, tunggal diri. Sudah bukan zahir yang kita pandang ya, yang kita lihat, yang nampak maksudnya. Yang kita lihat, yang kita nampakkan, yang kita pandang adalah batin hidupnya ya. Nah, itulah wujud ya, itulah rasa ya. Itulah sir sebenarnya, sir insan, sir diri ya, rasa diri, rasa manusia sebenarnya ya. Roh wujud jadinya ya, roh hidup. Maka yang wujud itu adalah roh, yang hidup itu adalah roh. Roh itu roh sebenarnya, alif itu Allah sebenarnya ya. Nah, lam itu tidak ada maksudnya. Nun itu nur sebenarnya, mim itu Muhammad, mim itu manusia sebenarnya, dal itu diri sebenarnya. Huruf-huruf yang 30 huruf itu sempurna pada diri manusia. Maka jadinya manusia itu al-insanu sirri, manusia itu adalah rahasia atau manusia itu adalah rasa sebenarnya. Wasirri sifati, rasa itu, rahasia itu sifat sebenarnya ya. Wasifati lagoiri, sifat itu tiada lain melainkan Allah sendiri. Tuhan itu sendiri, hidup itu sendiri. Sebenarnya satu diri, sebenarnya Tritunggal tadi ya. Yang disebut dengan Tritunggal dalam kita Muslim ya, sebenarnya ya, badan, hati, nyawa menjadi satu diri yang hidup. Maka itulah Adam, Hawa, Allah. Tuh, Allah, Adam, Muhammad, satu diri. Nah, itu yang disebut dengan Tritunggal. Tri itu bahasa Inggris ya, artinya tiga. Tunggal itu satu diri maksudnya. Roh wujud jadinya. Nah, kalau sudah roh yang wujud, hilang berarti wujud zahir, wujud badan. Tidak terlihat lagi rupa badan kita ini maksudnya. Roh hidup, roh nur, cahaya yang hidup maksudnya ya. Coba contoh ya. Sekarang di dunia ini kita tanam padi, kita tanam singkong, tanam betatas segala macam. Kalau nggak ada sinar matahari bagaimana mau hidup? Maka nur yang hidup sebenarnya ya. Nah, seperti itu sebenarnya. Maka roh wujud, roh hidup, roh rasa. Nah, kalau nggak ada rasa ya, nah bagaimana manusia mau hidup? Bagaimana binatang mau hidup? Nggak bisa hidup sebenarnya. Roh rahasia. Nah, disebut sir jadinya ya. Sirullah, sir insan, sirul asror jadinya. Rasa roh maksudnya. Roh yang merasa rasa maksudnya begitu. Roh kuasa jadinya, roh yang mengatur jadinya, roh berkehendak yang melakukan segala hal perbuatan. Kalau nggak ada roh mati, manusia nggak bisa ngarit padi, nggak bisa berjalan, nggak bisa hidup, nggak bisa melihat. Begitu maksudnya. Nggak bisa berdiri manusia, nggak bisa duduk, nggak bisa makan minum kalau nggak ada roh manusia. Begitu maksudnya. Maka yang hidup itu adalah roh, adalah nur, adalah cahaya maksudnya ya. Roh mengetahui, yang tahu itu roh sebenarnya. Tapi kita yang merasa tahu, yang merasa paham, merasa bisa ya, merasa mampu ya, merasa berkemauan. Nah, ini kesalahan diri, karena diri kita tidak pernah kita pandang, diri sejati kita ya. Nur itu cahaya hidup kita tidak pernah kita pandang. Selalu kita melilik, melihat, mengintip pada diri zahir. Selalu memandang kepada badan kita, tidak pernah memandang kepada hidup kita, kepada jiwa kita. Nah, inilah suatu kelemahan manusia ya, keteledoran manusia. Tidak pernah memandang pada jiwa hidupnya. Nah, roh kalam, maka roh yang berkata-kata, yang bersuara. Kalau nggak ada roh bagaimana? Bisakah kita berkata-kata? Tidak bisa. Nah, seperti itu. Tanpa marifat dalam artinya ya, bagaimana kira-kira? Tanpa roh maksudnya ya, bagaimana? Tanpa hakikat seperti apa? Tanpa nyawa seperti apa manusia itu?
atau makhluk atau binatang itu semua maksudnya ya. Nah, tanpa hati, tanpa batin, tanpa laut, tanpa samudra maksudnya ya, tanpa keilmuan maksudnya ya, tanpa ilmu batin ini bagaimana manusia ya. Nah, tanpa zahir, tanpa badan, tanpa bumi maksudnya, tanpa gunung, tanpa bukit Tursin, seperti apa dan bagaimana manusia? Tidak hidup, mati, modar, paeh, bongkot, dead, all together semuanya. Nah, maka kita hidup ini roh yang hidup, roh yang wujud, roh yang merasa, roh yang bergerak, roh yang berkemauan. Tapi merasa badannya saja kita yang punya mau, punya kehendak. Inilah merupakan kekufuran dan kekafirannya manusia kepada Allah, kepada hidupnya. Maka disebut hayatun nafik, berkhianat pada hidupmu sendiri, tidak pernah mengikuti atau tidak pernah berbakti kepada hidupmu, atau kepada ibumu, atau kepada napasmu, atau kepada anginmu, atau kepada udaramu, atau kepada hawamu, atau kepada hidupmu. Nah, seperti itu. Sehingga kita ini lupa pada hidup. Nah, seperti itu sebenarnya. Inilah keilmuan ya. Karena keilmuan itu kita selalu disindir. Maka disebut harpul, pengecualian, metamor, sindiran. Kinayah sebenarnya semua. Semua itu kena kinayah, alam ini kinayah, semua kinayah ya. Nah, itu. Amri Robbi. Nah, roh wali-walinya Allah. Wali Allah itu yang disebut wali itu roh itu sebenarnya. Itu, tapi roh, nyawa, hati, jasad kan satu diri yang tunggal, satu diri yang hidup, satu diri yang ahad, satu diri yang kuasa, satu diri yang berkemampuan, berkemauan. Nah itu, maka amri Robbi, roh wali-walinya Allah. Tuh, roh itu yang dekat hubungannya dengan Allah, mewakili dari hidup itu. Tuh, begitu maksudnya ya. Allah mewakili hidup. Begitu jadinya ya, wujud serta rasa Nur Muhammad atau manusia atau alam yang menjadi jiwa hidupnya bumi dan langit. Begitu, badan ini maksudnya ya, langit itu roh maksudnya ya, bumi itu badan maksudnya ya, gunung bukit Tursin itu ya Tritunggal tadi ya, badan atau Adam, Allah dan Muhammad itu, atau dengan kata lain badan, hati, nyawa itu. Begitu ya, sekaliannya itu ahad kan, tunggal kan, Allah. Nama tunggal, nama esa, nama kuasanya Allah sebenarnya. Begitu. Banyak nama ya kalau disebut satu persatu. Tauhid kan menjadi satu nama Allah namanya. Begitu. Allah namanya. Jangan lupa tauhid ya. Bukan tauhid itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Elak tu doang ngeloteh jarin, darat kena nano. Wah, lekak tu doang jarin, lekak tu juk nenek jarin. Namun munafik teh yang pot kena hayatun nafik ya, berkhianat pada hidup kita. Nah, itu ndak lekak doang elak tu doang ngeloteh muni kena la ilaha illallah, la ilaha illallah, hagun dia tahu tujuan, dia tahu lai angan tembes jaga lai. Nah kita harus tahu maksud dan tujuan dari perkataan, begitu maksudnya ya. Sama dengan kita bercocok tanam ya. Kalau kita nggak tahu maksudnya kita tanam padi, harus tumbuh padi dan harus panen beras. Untuk apa kita harus tanam padi? Nah seperti itu. Kita harus tahu tujuan kita menanam padi. Tujuan kita kan menjadi padi dan menjadi beras dan untuk kita makan, untuk menjadi kesegaran ya, increasing stamina ya, begitu. Meningkatkan daya tahan tubuh maksudnya. Kita tahu maksud dan tujuan dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan maksudnya. Jika mau jauh dengan Allah ya, kalau kita mau jauh, ilahi anta maksudi, bercerai dia kan, berpisah dia, hanya engkau yang dituju. Karena masih ada engkau, masih ada aku, berarti masih dua juga ya. Nah itu, bercerai dia masih berpisah karena masih engkau, masih kita beda-bedakan antara kita dan dia. Nah, antara aku dan kamu ya, masih kita bedakan. Seperti contoh ya,
kita berkeluarga atau berpacaran. Kalau masih ada engkau, ada aku, ada kamu, ada saya, berarti masih dua dia, belum menjadi satu diri, kekasih hati ya. Nah itu belum menjadi tunggal sayang yang berarti udah satu diri, yaitu saling menyayangi, saling mencintai yang disebut dengan mahabbah cinta ya. Mahabbah itu adalah cinta ya. Cuma yang bikin kita keliru dalam bahasa ya, karena bahasa Arab ini kita artikan, maknakan dalam bahasa Indonesia. Nah, inilah yang membuat kita menjadi keliru karena kita bukan orang Arab ya. Nah, kita tidak bisa berbahasa Arab dalam artinya. Maka Al-Qur'an itu ada arti dan maknanya. Nah, seperti itu. Maka jangan diceraikan. Huwa Allah ya, hu ahad. Dialah Allah yang satu itu ya, pada sekaliannya, dari zat, sifat, asma, af'al, satu diri sebenarnya. Dialah Allah yang tunggal. Berarti ya, berarti di luar diri Allahnya. Nah itu di luar diri jadinya Allahnya, bukan di dalam diri ya. Nah itu karena kita masih membedakan rupa roh, rupa nyawa, rupa hati, rupa badan ya, masih kita beda-bedakan. Masih kita bedakan pekerjaan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah seperti itu. Masih kita bedakan iman, Islam, tauhid, dan ma'rifat. Nah seperti itu ya. Sekarang kita tauhidkan, kita tunggalkan, kita ahadkan, kita esakan menjadi satu diri hidup, satu diri wujud, satu diri yang merasa, satu tunggal diri rahasia. Begitu maksudnya. Wajib ain, wajib merasa beserta Allah. Itu. Wajib kita merasa beserta Allah karena wahwa ma'akum enama kuntum, di mana kamu ada, di mana kamu berada, atau di mana kamu, di sanalah aku. Nah, kalau di mana kamu, di sanalah aku, berarti Allah tidak jauh dengan kita, tapi kita yang merasa jauh dengan Allah sehingga kita tidak akan pernah berjumpa dengan hidup kita dengan Allah itu, dengan Tuhan itu. Begitu, ya. Maka jangan sekali-sekali kita merasa jauh. Nah, itu kita harus merasa beserta ya dengan Allah. Wajib hukumnya kita merasa beserta dengan Allah. Kalau kita tidak merasa beserta dengan Allah, kata Rasul ya, di akhirat nanti kita tidak akan berjumpa dengan Allah, dengan hidup kita, dengan rasa kita, dengan surga kita. Seperti itu. Anallahu ahad. Aku Allah yang esa, aku Allah yang satu, aku Allah yang tunggal, aku Allah yang kuasa. Pada diri manusia maka disebut amin, berkumpulnya pada diri zahir, badan maksudnya. Nah, diri yang banyak itu adalah satu ya. Suhudul kasrah fil wahdah ya. Diri yang satu itu adalah banyak. Suhudul wahdah fil kasrah ya. Wahidah ya. Wahid satu ya, tunggal diri itu sebenarnya banyak. Kalau disebut satu persatu, dia akan menjadi banyak. Kalau disebut banyak ya, dalam diri yang banyak itu adalah satu kan. Maka kul, katakan huwallah, dialah Allah, hu ahad, dia yang satu itu pada sekalian makhluk, pada sekalian alam seisinya. Begitu. Maka karena Rasulullah menganjurkan kepada Sayyidina Ali, masuklah anakku Ali ke ilmu nafi agar alam segar menjadi satu arti. Allah artinya, Allah maknanya, Allah maksudnya, Allah tujuannya. Ilahi anta maksudi tadi ya, Allah tujuannya. Begitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang dari Tangun ya, yang dari Tangun, netizen yang dari Tangun, kalau berjumpa dengan Gecek ya, salam saya sama Gecek ya. Nama saya Reman di sana ya. Nah itu. Jangan lupa kalau netizen yang dari Tangun, karena saya besar dan sekolah SD-nya dulu di SD 3 Tangun ya, begitu. Hu ahad ya. Dia satu, Allah itu dengan sendirinya maksudnya ya. Dia satu juga pada diri manusia, diri alam, seisi alam, dengan sendirinya Allah, begitu maksudnya. Ana, huwa, anta, sekaliannya satukan, tunggalkan, Allah namanya ya. Tunggal,
sekalian diri ya. Nama ahad sekaliannya alam ya, asal diri, tanah, air, api, hawa, nur. Nah, 5 unsur, 5 elemen ini menjadi satu diri yang hidup, satu diri yang merasa, satu diri rahasia, satu diri yang melihat, bekerja sama. Maka disebut hidup ini saling berkaitan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya ya. Nur, bentuk sempurna menjadi jiwa hidup yang wujud. Nah, nur itu yang sempurna menjadi wujud diri kita ya. Tapi kita selalu memandang kepada wujud zahir badan saja. Tidak pernah kita melihat kepada wujud batin kita, wujud roh kita, wujud hidup kita ya. Nah ini sperma, opa, darah, daging, pembungkus tulang roh ya. Jadikan satu setunggal diri. Jadikan satu. Jadikan ahad ya. Itu. Sebut satu kali ya. Diingat satu kali. Jadikan satu nama Allah, nama tauhid. Allah itu nama tauhid, nama zat ya. Nama tunggal, nama esa, nama kuasa ya. Nama rasa ya. Begitu sekaliannya, wujud, rasa, hidup, semua apapun yang mau disebut dari roh, nyawa, hati, jasad, pikiran, akal, daya, nafsu, sperma, opa, darah, daging, tulang, pembungkus roh ya, alam rahasia, alam masal, alam ijisan, alam insan. Jadikan satu diri yang banyak itu kan suhudul wahdah pil kasrah, suhudul kasrah pil wahdah. Diri yang banyak itu jadikan satu diri Allah, begitu saja ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dengan cara begini. Saya dengan gamblangnya, dalam artinya dengan ceplos-ceplos seperti ini, dan dengan tujuan maksud saya agar cepat atau mudah kita pahami maksudnya. Kalau tidak seperti ini ya, kita selalu disindir, disinggung ya, metamor, harpul, pengecualian ya, kita nggak pernah mengerti ya. Nah seperti itu, sehingga tidak akan habis-habis keilmuan jadinya seperti itu. Ilmu jadi panjang seluas samudra. Maka dikatakan ilmu itu diibaratkan pepohonan jadi pensil kita ya, dedaunan jadi buku kita ya. Nah air laut jadi tintanya, tidak akan pernah habis ilmu. Nah itu makanya saya katakan ya, selama saya masih hidup dan selama saya masih mau ya, tidak akan pernah habis ilmu ini. Dengarkan kata saya ini, buktikan nanti selanjutnya. Kecuali kalau saya sudah bosan, ya sudah nggak mau ya, sudah nggak ada yang subscribe, nggak ada yang hiraukan, nggak ada yang mau nonton, ya malas juga saya. Nah seperti itulah. Maka supportlah kita sedikit begitu. Kalau ada support dalam artinya ya ada kemajuan, ada kemauan, akhirnya itu tandanya dalam subscribe itu saya bisa memprediksi bahwa banyak yang suka seperti itu. Berarti kalau nggak ada yang subscribe berarti tidak ada yang suka, berarti saya juga malas, seperti itu intinya ya. Maka dalam artinya supportlah sedikit dengan subscribe, tidak merugikan kok, seperti itu insya Allah ya. Bukan saya ngemis-ngemis ya, bukan saya minta-minta ya, bukan saya harus ditonton, bukan harus didengar ya, bukan saya ngajak-ngajak harus makrifat semua, harus hakikat semua, harus menjadi roh semua, harus menjadi nur semua, harus menjadi apa, orang yang selalu memandang pada batinnya terus. Terserah kalau soal itu ya. Bagi yang masih berjalan syariat maksudnya, silahkan berjalan, yang kuat berjalan ya. Bagi yang sudah duduk marifat maksudnya ya, atau hakikat ya, silahkan duduk, silahkan semedi manik hidup ya. Wujudmu itu ya, rupamu itu, hidupmu itu tetapkan di dalam dirimu maksudnya. Maka saya katakan yang masih berjalan, yang tarekat silahkan jalankan, begitu saja ya. Yang masih kuat ya silahkan kerjakan syariat itu, tarekat itu, begitu ya. Yang sudah duduk dalam marifat silahkan marifat, begitu saja. Kita di sini tidak membeda-bedakan, terserah ya. Itu kan kita punya hak ya. Kita yang menentukan az-zahiru robbi wal batinin nabi. Segala sesuatu itu bermulanya, berawalnya dari kita.
Tapi ingat, masa kita hidup ini cukup kita hidup dengan badan saja, kayak kerbau saja, cuma gemuk-gemukan badan saja, sehingga kita menjadi pupuk-pupuk pohon Kamboja saja. Masa kita hidup dengan hati saja, zikir terus, terikat terus, tarik kangen terus, bosan tuh ngone-ngone hidup menuntan. Nah, bukan kita hanya dalam arti kata kita hidup di dalam hakikat saja, atau dalam arti dengan nyawa saja, ya, tidak bisa juga. Nah, tidak bisa juga kita hidup dengan roh saja, dengan jiwa saja, dengan nur saja, ya, tidak nyata jadinya, ya. Maka sempurnanya hidup dari badan, hati, nyawa, dan roh dalam arti kata dari syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Maka barang siapa yang tidak mau bermakrifat, mengenal, mendekat, merapat kepada Allah, kepada Tuhan, kepada hidupnya, sia-sia hidupmu. Sia-sia hidupmu. Nah ini saya katakan, terang-terangan saya katakan, ya, jelas-jelas saya katakan, ya. Jangan hiraukan kata orang, ya. Jangan dengar kata orang. Orang itu tidak akan bisa membawamu ke neraka, tidak bisa membawamu ke surga. Kitab itu tidak membantumu untuk masuk surga, ya. Kitab diri yang harus dibaca, yang harus diikro. Ikro ya Muhammad, baca dirimu wahai Muhammad. Kitab yang tidak bertuliskan pada diri sendiri, ya. Nah itu tidak beraksara. Jangan tulisan itu saja yang kita baca begitu. Nah, tulisan itu yang beraksara, yang bertuliskan itu, kitab itu, maksud kitab nyata itu tempat kita memandang diri yang batin, yang tidak beraksara, yang tidak bertuliskan pada diri sendiri, pada alam semesta. Maka pelajarilah alam ini, kita berguru pada alam, begitu. Begitu caranya, ya. Sperma, opa, darah, daging, pembungkus tulang roh, ya. Jadikan tunggal diri, jadikan satu diri Allah, ya. Sebut satu kali, diingat satu kali, jadikan satu nama Allah, nama tauhid. Sebenarnya begitu, ya. Wujud hidup, nama, rasa, zat, sifat, asma, af'al, tiada lain, satu tunggal sifat Allah. Sebenarnya sifat Allah bukan sifat manusia. Manusia tidak bersifat, manusia tidak memiliki apa-apa, ya. La ilaha illa ana, tiada lain selain aku. La ilaha illa huwa, tiada lain, tiada hidup, tiada wujud, tiada rasa selain dia, ya. Engkau, aku, dia, kamu, sekaliannya satu diri, Allah Tuhan, ya. Begitu. Tiada terpandang lagi yang lainnya selain Allah, ya. Begitu. Muhit Allah. La tataharraku illa biiznillah. La sami'un, la basirun, la mutakallimun. Tiadakan segalanya, mati dan butakan sekaliannya, sekalipun hanya sebesar biji zahrah, ya. Sekecil apapun maksudnya, tiadakan. La tataharaku tadi, ya. Illa biiznillah, ya. Tiadakan, hilangkan, panakan, musnahkan, matikan, hancurkan, ya. Bakar, hangus dia, ya. Ya, larutkan, larungkan, ya, ke kali, ke laut, ya, ke samudra, ya, yang luas, ke air nur, ya. Tiadakan benar-benar, tiada segalanya. La dari kalimah tauhid itu, ya, mentiadakan, ya. Benar-benar sekecil apapun dan sebesar apapun, tiadakan selain daripada Allah, selain daripada Tuhan. Dalam arti katanya, ya, sudah tidak terpandang lagi yang lainnya selain Allah, selain Tuhan yang terlihat, begitu. Musnahkan, hancurkan, panak, tiadakan yang lain selain Allah atau selain Tuhan. Hanya Tuhan saja yang ada, hanya Allah saja yang wujud, hanya Allah saja yang merasa. Maksudnya, la maujud bihaqil illallah, tidak ada yang wujud, tidak ada wujud hak, tidak ada wujud mutlak, tidak ada wujud yang sempurna selain daripada Allah. Karena manusia wujudnya cuma bayang. Maka sindiran, harpul, metamor, pengecualian hanyalah Allah, ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah disebut solatku, hidupku, matiku hanya Allah semata, tiada lain hanyalah Allah. Ini datang dari
Nabi Ibrahim ya, doanya Nabi Ibrahim ya, moyangnya Nabi Muhammad ya, karena Nabi Muhammad Nabi kita itu ya keturunan Ibrahim, maka disebut dengan Halilullah. Halilullah itu karena Nabi Ibrahim banyak keturunannya menjadi nabi, termasuk Nabi Muhammad itu keturunan Ibrahim. Tuh, seperti itu sebenarnya Ibrahim mendapatkan 3 suhuf, 10 suhuf ya, dia dapatkan 10 lembaran untuk ajaran di dalam kehidupan. Itu sebenarnya ya. La maujud bihaqil illallah, tiadakan yang lain ya selain Allah. Begitu, Allah wujud. Allah yang wujud hak ya, Allah wujud yang sempurna sebenarnya ya. Tapi kita selalu memandang pada wujud diri zahir kita, badan kita ini saja ya. Yang kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam, gak ada lain Allah. Manusia tiada, alam semesta juga tiada. Yang ada, yang maha ada, Allah maha besar, Allahu Akbar. Sebenarnya begitu. Yang besar, tinggi, yang jauh, dekat, itu semua semata-mata Allah sebenarnya ya. Itu jika mau suci zahir batin ya, jangan pernah mengadakan yang lain selain Allah. Ndara wujud lain selain si nenek, ndara ruh lain selain si nenek. Nenek doang sak beruh, nenek doang sak berasa, nenek doang sak berentan, entan cara nenek no. Sak begawe ya nenek, sak tegawe nenek, sak begawean no nenek, sak sembahyang no nenek, sak zikir no nenek, sak ingat no nenek. Sebenar selaput no nenek tene sebenar laku kalau dijadikan satu, kalau ditunggalkan, diesakan, diahadkan, satu diri Allah namanya, Tuhan hidupmu begitu ya. Robbi rohmu begitu ya. Samudra batinmu, gunung bukit atau bumi badanmu, nyata sudah sempurna alam pada diri. Begitu sebenarnya alam ya dalam genggaman manusia. Sebenarnya Rahman Rahim, zahir batin, alam nyata dan tiada nyata, alam kebesaran Allah sebenarnya, alam rasa rahasia Allah ya, alam zat jadinya ya, begitu, alam rahasia jadinya ya. Rasa dan perasaan, pikiran serta akal, kerso ya, rasa dan perasaan ya, tiada ya. Allah ada, hanya Allah saja yang ada ya, hanya Allah saja yang wujud, yang hidup ya. Allah nyata jadinya, Allah serta jadinya. Kembali pila ya, kembali asal maksudnya. Sejati diri Allah, sejatinya diri manusia itu adalah Allah. Adam itu alif dal ya, Adam mim ya, alif dal mim, Adam ya. Allah diri manusia, Allah diri Muhammad, Allah diri alam ini sebenarnya begitu maksudnya ya. Sejati diri itu Allah nyata, Allah serta, Allah merta, membarengi maksudnya ya, semata-mata Allah begitu ya, semata-mata Allah ya. Wa inna ilaihi raji'un itu ya, kembalinya hanyalah kepada Allah. Nyatakan roh sebenarnya, wujud roh ya, rasakan roh itu, rasa roh sebenarnya, hidupnya roh sebenarnya, gerakkanlah roh merasa beserta Allah, digabung maksudnya, dikumpulkan, diahadkan, ditauhidkan ya maksudnya. Amri Robbi jadinya bi Robbi, banyak roh yang hidup, banyak nur kehidupan ya, begitu ya. Malaikat mengatur cahaya hidup pada diri insan, tuh nur jadinya ya. Malaikat itu nur sebenarnya ya, bukan malaikat bersayap, bukan begitu. Bagaimana cahaya memukul, tidak, dia yang mengatur sehingga kita bisa berkata-kata, sehingga kita bisa memukul. Nah begitu maksudnya. Bukan malaikat yang memukul, manusia yang memukul ya, begitu. Tangan yang memukul, kaki yang berjalan karena aturan nur, aturan roh ya. Nah itu lidah berkata, badan bergerak,
ya, kuat tenaga. Nah, itulah nafsu ya, itulah api gunung, api bukit. Nah, menjadi satu diri, Allah tunggal, Tuhan Esa satu, begitu maksudnya. Malaikat tunduk sujud patuh pada diri manusia. Nur itu ya, satu diri dengan kita sebenarnya. Malaikat bisa diperintah oleh manusia atau oleh Muhammad ya. Kenapa dikatakan begitu? Nur cahaya menjadi hidupnya manusia pada utak kecilnya manusia ya. Tempat nur, tempat cahaya itu ya, sekitar 2 jari ke depan dari pusaran rambut. Nah, disitulah tempat akal bekerja ya. Akal bekerja menjadi pikiran, menjadi akal, menjadi daya, kemampuan, mata melihat, lidah berkata-kata. Nah, otak berpikir, begitu maksudnya ya. IQ, daya pikir ya, begitu. Sehingga menjadi IQ pada diri manusia. Maka lidah berkata-kata memerintah. Contoh kalau kita jadi pemerintahan ya, kita memerintah, kita mengatur. Sebenarnya itu adalah aturan malaikat, aturan nur, aturan cahaya. Sebenarnya malaikat yang memerintahkan melalui lidah kasar yang berkata-kata, begitu maksudnya, mengeluarkan suara sehingga kita bisa perintah istri kita, bisa perintah anak kita. Nah, seperti itu, bisa menyuruh. Nah, tapi cara kita memerintah itu ya mohon maaf, minta tolong, ambilkan saya ini, kan begitu seharusnya. Nah, seperti itu, bukan dengan kekasaran. Kalau kekasaran nafsu yang bermain di sana. Kalau nafsu yang bermain berarti itu sudah kesalahan. Orang jadi jengkel, bisa-bisa kita ditendang, apalagi tunjuk pakai tangan kiri, pakai kaki, diinjak kakimu lama-lama. Begitu. Tunjuk pakai tangan kiri kalau istilah orang Lombok. Kalau dia pegang parah mungkin langsung diputuskan telunjuk jari kirimu itu. Itu kalau orang Lombok ya. Maka pantang bagi orang Lombok ditunjuk dengan kaki atau ditunjuk dengan kanan kiri. Nah, seperti itu ya sebenarnya. Bisa-bisa diputuskan telunjukmu itu. Dia pegang palu, dipalu telunjukmu itu. Pegang kayu, dipukul dengan kayu telunjukmu. Maka aturannya karena tangan kiri itu istilahnya kan kurang wajar lah. Pakailah tangan kanan. Bila perlu monggo dipakaikan ibu jari. Tapi ibu jari ini maknanya adalah H ya, huruf H ya. H itu alam maksudnya ya. Karena diri manusia itu adalah alam, diri kita adalah alam, sama-sama alam ya. Pada diri kita, dalam diri kita dan luar diri kita, maka tunjuk monggo, mangga. Nah, pakai ibu jari lebih sempurna. Nah, bagus pakai telunjuk, berarti tunggal dia. Allah Ahad, Allah Esa, Allah satu maksudnya, begitu sebenarnya. Ada makna tersendiri-sendiri ya. Maka ya, lapas Allah sempurna pada jari kita ini. Nah, kalau kita pakai telunjuk, nunjuk pakai yang tengah ini ya, inilah nyawa. Nah, itu, inilah jari jisim yang ketiga. Yang jari manis kita inilah jari jisim yang kedua, yang menandakan hati, dan kelingking kita ini menandakan alif sebenarnya. Nah, seperti itu sebenarnya ya. Maka kalimat Allah itu sempurna pada kelima jari kita. Inilah pendowo 5 ya. Pendowo 5 itu panduan 5 pada jari tangan kita yang 5 ini, menandakan badan, tanah, air, api, hawa, nur. Tuh. Kalau dibalik juga begitu, ini tanah sebenarnya ya. Nah, dari ibu jari kita ini tanah, air, api, hawa, nur. Sempurna, satu jiwa, satu hidup. Sebenarnya begitu. Semua sempurna pada diri ya. Semua sempurna pada diri. Segala macam kehendak adalah perlakuan ya. Perlakuan mursyid ya. Pergerakan gurumu dalam artinya ya. Aturan roh begitu saja ya. Lebur dan hancurkanlah diri. Nah, hancurkan diri sehancur-hancurnya sampai menjadi abu ya. Sehingga dalam kitab Zabur dan Taurat maka diadakan ngaben ya. Ngaben dibakar, dihancurkan sehancur-hancurnya menjadi abu supaya kembali kepada asal mula api ya, dan dilarungkan ke laut, ke air, ke dasar samudra, keilmuan yang dalam ya. Nah, itulah kepahaman di dalam
kitab Zabur dan Taurat. Begitu. Nah, tinggal nanti nawas. Nah, Abu Nawas jadinya. Nah, kalau kita sudah nawas, kalau kita sudah hawas, kalau kita sudah waspada, selalu ingat, selalu tauhid, selalu akbar, selalu tunggal, selalu ahad, selalu esa, tidak ada lain, la ilaha illallah jadinya. Nah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang hidup selain yang bernama-nama. Artinya ya, Tuhan itu hidupmu, Allah itu nama, maka tiada yang hidup selain yang bernama-nama. Begitu, itulah la ilaha illallah ya. Ingat ya, tauhid zahir dan tauhid batin ya. Tauhid batin la ilaha illallah, tauhid zahir ya Muhammad Rasulullah ya. Nah, itu perkataan badan Muhammad Rasulullah. Nah, seperti itu ya. Perkataan batin ya, nur, roh itu ya la ilaha illallah, sama dengan syahadat. Maka syahadat, ada syahadat laki-laki, ada syahadat perempuan. Mana yang disebut syahadat laki-laki? Asyhadu an la ilaha illallah, ini kata roh ya, kata batin ya, kata nur ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini kata nyawa. Nyawa itu dinyatakan pada ibumu, pada wanita, pada Hawa, pada perempuan. Nah, maka laki dan perempuan sempurna pada diri manusia. Al-insanu siri jadinya. Begitu. Tinggal hawasul hawas ya. Tinggal ingat. Tuh, ingat. Begitu. Jangan lupa. Kalau kita lupa, niscaya kita akan dilupakan oleh Allah. Kalau kita tidak pernah ingat Allah, maka Allah tidak akan mau mengingatmu. Jika kita selalu mengingat Allah, maka Allah akan selalu mengingat kita.